Di situ. Masih 5 menit ya? Iya, Pak. Nah, 5 menit lagi. Tadi si Nanda. Nanda Putra Dayak. Putra Jawa. Sunda. Orang Jawa atau Pak? Ya wong Jowo. Aku Sunda. Nah, das. Silakan. Nanda. Baik, Pak. Sampai tua dia jadi Nanda dia. Di sini yang ingin saya tanyakan kan melalui pertemuan Zoom dengan hari ini materi Bapak membahas tentang Martin Luther yang hanya sekedar kayak pada zaman Martin Luther seperti ini gitu kan. Tapi di sini saya belum Menangkap. bukan menangkap. Di sini saya belum menemukan adanya penjelasan mengenai ide-ide Martin Luther, sejauh mana ide-ide Martin Luther itu pada zaman kolonial Belanda sehingga terjadi perpecahan gereja pada saat itu. Oh, itu udah perpecahan ya, tahun 1500 berapa dia? 1553 kah? Nanti dibaca lagi ya. Ya, sebenarnya kan ide Martin Luther memang menjawab ini butuh yang namanya, nanti lebih tepatnya orang yang sudah studi di situ ya. Saya menjawabnya secara umum. Bisa keliru, tapi saya disclaimer dulu. Nanti jangan sampai karena ini kan ditayangkan di YouTube nih. Nanti saya dianggap sebagai orang yang ingin memperkeruh suasana. Jadi begini, Martin Luther ini kan seorang imam. Dia prihatin akan situasi kondisi pada zamannya. Lalu dia juga mencintai seorang suster. Ya kan? Ya. Lalu di satu sisi dia ingin melakukan pembenahan. Jadi kita gini, Pak. Kalau saya ya berada di disposisi batinnya. Ya kan? Bukan cek-ceknya ya. Saya ini rajin ke gereja. Pokoknya sakramen saya sambut. Di satu sisi itu saya memandang itu orang ini jelek terus gitu kan. Jadi saya ingin merubah dia begitu, pandangan dia. Yang sudah terlalu mencintai katanya keburukan itu, padahal belum tentu buruk yang dipandang itu kan begitu. Paham enggak kamu? Kita ingin merubah seseorang, tapi kita ingin mengajak dia berubah itu dengan perilaku dan cara-cara yang baru gitu. Ya, secara behavior gitu. Kayak kamu misalnya. Boleh kok kawin dua. Yakub ya kawin dua. Kan kau udah mulai buat aliran-aliran baru tuh. Betul enggak? Bapak Yakub bisa 4 bininya, masa kita tak boleh? Itu Bapak Yakub, kau ceritanya zaman kapan? Sampai Yesus bilang, kamu sesat katanya kan. Pada mulanya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, ya kan? Laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Kan gitu. Jadi banyak penyesatan-penyesatan itu sudah diklarifikasi Yesus pada perjanjian baru tuh. Jelas ya? Nah, lalulah dia membuat tesis-tesisnya. Tesis itu kan dia 96 tesis itu diserahkan. Ya memang sebagian tesisnya itu diterima gereja Katolik, tetapi dia tetap ingin keluar, dia lalu jadi heretik dia. Karena dia ingin merubah sesuatu tetapi dia keluar dari situasi itu gitu. Nah, perubahan yang terjadi misalnya ya kan, kitab suci itu bisa dibaca oleh awam ya kan. Memang ada hal-hal yang baik. Tetapi baik itu bukan menurut pandangan dia, tapi baik setelah dilihat, disaksikan oleh gereja ya kan. Nah, gereja Katolik ya kan melihat itu dan banyak pejabat-pejabat gereja pada waktu itu diekskomunikasikan karena memang melanggar kan. Seingat saya Paus Benediktus itu tidak salah itu memecat berapa ya? 1.300 imam dan 800 imam itu harus bertobat ya. Kalau tidak salah ya. Paus Benediktus atau Paus Fransiskus kalau tidak salah. Ya. Ya banyak di dunia. Ya. Kita kan sudah jelas, misalnya oknum imam terlibat pembunuhan di penjara, aborsi di penjara, tidak ada urusan. Ya kan? Tabisan suci dia terima sama kayak Yudas Iskariot kan. Tapi hukuman di fisik ya harus dilaksanakan. Ya enggak bisa kita lalu ini ya.
Gereja Katolik itu tegas akan hukumnya. Ya kan? Tidak menyembunyikan. Kalau salah ya salah. Nah, tetapi pada zaman itu Martin Luther kan akhirnya keluar ingin mendirikan aliran sendiri. Ya. Mendirikan aliran sendiri karena dia ingin berkeluarga. Ya kan namanya hidup selibat. Gereja Katolik itu mempertahankan hidup selibat. Ya kan? Maka kata Paulus, kalau kamu tidak kuat, kawin ya. Kalau Paulus memang tidak kawin ya. Petrus, memang dia punya istri. Ya kan? Tetapi Petrus akhirnya meninggalkan. Kan ada ditulis tuh. Dapat apa aku nih Yesus? Meninggalkan istri, ladang, ya kan? Ada tuh percakapan Petrus tuh dengan Yesus tuh. Yang dialog. Ya itu. Nah, jadi ya dipertahankan itu. Dalam gereja Katolik itu kan orang harus taat, murni. Ya kan? Lalu sederhana. Lalu itulah kaul-kaul yang diucapkan oleh ya ordo kongregasi kan. Ditambah kalau serikat Yesuit kan taat kepada paus kan, setia kepada paus. Nah, itu. Jadi kalau saya cerita tentang itu mungkin tidak terlalu kontekstual dengan sejarah gereja Indonesia karena memang pengaruh mengapa Katolik itu tidak bisa berkembang ya karena POC. Ujung-ujungnya Pak. Ya, kalau enggak ditekan waktu itu, misalnya di Manado, orang udah Katolik, jadi pindah. Di Ambon, udah Katolik, pindah ke Protestan, kan? Nah, karena dulu kan orang masih, bukan baga-baga ya, enggak tahu kan? Sama nih, kita menyembah Yesus. Loh, dulu kami tanda salib, kok enggak tanda salib? Kok dulu kami nyambut, kok enggak nyambut nih? Tapi kan karena dia masyarakat kecil, yang tadi ditanyakan sama ini, Rino kan, ikut-ikut ya kan, udahlah pindahlah sama aja. Ya tapi kok ngapa dibuang korpusnya tuh? Oh enggak berlaku lagi katanya. Ikut-ikut ya kami, kan jadi ikut-ikut ya dia. Enggak paham dia tuh. Maka, ya kan, iman tanpa pengetahuan itu orang bisa buta. Pengetahuan tanpa iman orang bisa sesat. Itulah yang Albert Einstein katakan tuh. Ya kan? Ya, iman tanpa pengetahuan itu orang bisa sesat. Ya kan? Pengetahuan tanpa iman itu bisa buta. Ya samalah dibalik-balik. Iman tanpa pengetahuan orang bisa buta. Buta dia. Ya. Oh, udah berubah nih. Udah ada ketetapan ya. Kalian enggak lagi tanda salib. Hah? Atau misalnya kayak di kampung kakek saya lah ya. Woi, ini pembagian pakaian bekas. Jadi enggak lagi ke gereja Katolik. Kemana? Ayo kita ke gereja sebelah, ya kan? Kan orang kampung kan dapat pakaian bekas, kacang hijau, suka-suka aja. Oh iyalah. Iman pakaian bekas, terjadi memang, terjadi. Sekarang pun terjadi. Misalnya di kampung, tidak ada biaya pindah ke panti asuhan, lalu berpindah iman. Terjadi kok. Kampung kalian bisa jadi, kan begitu. Mengapa bisa terjadi? Ya itulah tadi. Karena makanya misionaris itu dengan misi kesehatan, misi pendidikan. Pendidikannya yang paling kuat. Maka Panlit membuat sekolah. Maka pemberantasan kebodohan itu penting gitu, Pak. Sama seperti kalian nih. Kalau kalian misalnya sebagai guru agama, sekolah negerinya tidak terbentuk kan susah. Bantuan dari pemerintah tidak dapat. Ada sekolah-sekolah swasta tapi mahal. Atau kalian harus belajar di Malang atau misalnya di Jogja. Ya kan untuk menjadi katekis. Sekarang kan kalian datang ke ya dari Sumatera datang ke Kalimantan Barat, dari Sulawesi datang ke Kalimantan Barat, ya kan? Tujuannya apa? Untuk memahami bahwa pendidikan itu penting begitu. Ya kan begitu. Jadi kalau kita misalnya tidak diajarkan itu kan sulit. Nah, makanya sejarah gereja ini ingin mengatakan bahwa ya menjadi orang Katolik itu harus siap apa? Hah? Ya, memikul salib harus siap apa? Tadi 2 tuh. Iya, siapnya hanya 2 aja, putih atau merah. Ya kan?
kudus, dan menumpahkan darah. Atau darah, ya itu tadi, 2 aja. Makanya merah putih tadi itu kudus atau, ya kan, martir. Ya mau jadi kudus silakan, mau jadi martir silakan. Nah itu. Mungkin demikian pertemuan kita pada kali ini. Saya hanya membongkar ini saja ya, untuk mengatakan bahwa sejarah gereja ini ingin mengantar kita kepada suatu tema penting, bahwa menjadi misionaris itu adalah yang paling utama, bahwa kita siap berkorban demi Kristus. 100% Katolik, 100% Indonesia. Mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, kami telah selesai mempelajari sejarah gereja Indonesia. Semoga apa yang kami paparkan ini dan kami dengarkan ini memacu kami untuk tetap setia kepadamu, dan yang paling utama kami belajar ini demi pengetahuan sejarah bahwa lika-liku menjadi misionaris itu adalah sesuatu hal cambuk bagi kami, tetapi keyakinan kami akan iman akan Yesus Kristus dalam gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik itu menjadi bekal bagi kami untuk menjadi misionaris Katolik dimanapun kami nanti diutus. Berkatilah kami, berilah kami kesehatan dan kekuatan agar kami mampu untuk menyelesaikan pendidikan kami di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri ini. Semua ini kami serahkan ke perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve.